Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Pak Rifai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semuanya sudah siap untuk memasuki pelajaran Toharoh. Siap belum? Nah, semuanya siap ya. Baik, sebelum memasuki materi Toharoh, Bapak mau bertanya dulu, apa itu Toharoh? Ayo, siapa yang tahu? Baik, sekarang materi yang akan kita pelajari itu tentang Toharoh. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang Toharoh. Apa itu Toharoh? Siapa yang tahu? Ayo. Benar. Toharoh itu menurut istilahnya itu adalah suci dari hadas dan najis. Nah, sedangkan Toharoh di dalam menurut bahasanya itu bersuci atau bersih. Nah, ada juga macamnya. Macam Toharoh itu apa saja? Siapa yang tahu? Macam Toharoh itu yang pertama itu bersuci dari hadas kecil. Nah, bersuci dari hadas kecil ini bisa kita bersihkan atau bisa kita sucikan itu dengan cara berwudu atau tayamum. Nah, kemudian yang kedua itu bersuci dari hadas besar. Nah, cara mensucikannya itu dengan cara mandi besar. Yang ketiga itu istinja. Istinja itu ketika kita atau membuang air besar. Nah, itu kita harus cebok seperti itu. Nah, air yang digunakan untuk bersuci itu harus air yang mutlak. Maksudnya air yang benar-benar suci, karena untuk mensucikan atau membersihkan. Nah, contohnya siapa yang tahu? Apa saja? Ayo. Contoh dari air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu apa saja? Ya, benar banget. Yang pertama itu air hujan. Nah, kemudian yang kedua itu air sumur. Terus yang ketiga air laut. Terus yang keempat itu air embun dan air sungai. Baik, Bapak
sekarang akan menyampaikan cara bersuci dari hadas kecil. Di atas tadi, yang pertama adalah wudhu. Nah, dari dalam wudhu itu ada tata caranya atau urutan-urutan. Sebelum kita melakukan gerakan wudhu, itu yang pertama itu adalah niat. Bacaan niat wudhu. Siapa yang sudah hafal? Coba kita bacakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil ashuri fardol lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat tadi, kemudian Bapak akan menyampaikan urutan gerakan wudhu. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Setelah membaca niat, lalu kita membasuh telapak tangan. Nah, membasuh telapak tangan ini diawali dari tangan kanan terlebih dahulu sampai pergelangan tangan itu sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur. Berkumur itu juga dilakukan sebanyak 3 kali. Tetapi setelah berkumur, air yang kita gunakan untuk berkumur tadi itu kita buang. Ya, jangan ditelan. Selanjutnya, membersihkan lubang hidung agar kotoran yang ada di dalam lubang hidung kita itu biar bersih. Itu sebanyak 3 kali. Lalu membasuh muka. Membasuh muka itu kalau atas itu sampai batas rambut. Nah, kalau bawah sampai rahang. Ya. Itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh tangan sampai siku-siku. Diawali dari tangan kanan. Sebanyak berapa? Iya, 3 kali juga.
lalu mengusap kepala. Mengusap kepala itu juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap telinga. Mengusap telinga itu sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kaki sampai mata kaki. Diawali dari kaki kanan terlebih dahulu. Sebanyak berapa? Iya, 3 kali juga. Kemudian tertib. Semua gerakan dari awal tadi itu harus dilakukan secara urut. Setelah dilaksanakan, jangan lupa untuk berdoa. Nah, siapa yang sudah hafal doa setelah wudhu? Kita bacakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Iya, itu bacaan doa setelah wudhu. Jadi harus hafal lo ya. Baik, sekarang Bapak akan melanjutkan cara bersuci dari hadas kecil di atas tadi. Yang pertama tadi wudhu. Nah, selain wudhu apa? Iya, tayamum. Siapa yang tahu tayamum itu apa? Iya, tayamum itu juga mensucikan atau membersihkan, pengganti dari wudhu. Penyebab tayamum itu yang pertama itu apa? Karena tidak ada air, itu dibolehkan untuk tayamum. Kemudian ketika kita dalam kendaraan atau suatu perjalanan, itu juga dibolehkan untuk melakukan
tayamum, atau kita baru sedang sakit. Nah, kita baru sedang sakit itu juga dibolehkan untuk tayamum. Jadi tidak harus berwudu. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, alat yang digunakan untuk tayamum itu apa? Iya, tayamum itu menggunakan debu yang suci yang ada di sekitar kita. Nah, tayamum ini juga mempunyai tata cara. Jadi tidak asal kita tayamum, ada urutannya, ada tata caranya. Yang pertama itu kita siapkan tanah atau debu. Kemudian yang kedua itu kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Yang ketiga, kita letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan ini dirapatkan. Yang keempat, dengan baca basmalah dan niat tayamum. Kemudian kita usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Itu cukup dengan 1 kali menyentuh debu. Jadi tidak perlu berulang kali, cukup 1 kali. Sekarang Bapak akan menyampaikan hal-hal yang membatalkan wudu. Wudu itu juga bisa batal dikarenakan apa? Siapa yang tahu? Iya, pintar sekali. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu itu ketika kita kentut, terus buang air kecil, terus buang air besar, lalu menyentuh kemaluan, kemudian tidur, dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau bukan mahram. Itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan di dalam wudu. Demikian anak-anakku semua, apakah materinya sudah bisa untuk dipahami?
Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah Bapak berikan kepada kalian semua itu bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kehidupan dalam sehari-hari. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa ya untuk di subscribe, terus berikan komentar terbaik kalian dalam video ini. Oke? Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.